Oke, selamat pagi kepada Pak Topik dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Analisa pengaruh jasa pengirim terhadap keterlambatan pengiriman barang di gudang 2 Drilling Service ke lokasi kerja. Untuk laporan ini disusun oleh saya sendiri, Dodi Dermawan, dengan NIM 24400699093 2023. Oke, di abstrak. Permintaan jasa pengiriman di Indonesia sangatlah besar. Melalui jasa ini, suatu barang dapat dengan mudah berpindah dari lokasi ke lokasi yang lain dan dapat dimanfaatkan sehingga barang tersebut memiliki nilai yang lebih. Jasa pengiriman barang tidak lepas dari peran perusahaan logistik yang digunakan dalam pengiriman barang. Pengiriman barang adalah proses pemesanan barang yang ditunjuk kepada customer. Hal ini membuat penulis membuat tugas akhir, yaitu yang berjudul Analisa Pengaruh Jasa Pengiriman Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang di Gudang 2 Drilling Service ke Lokasi Kerja. Tujuan penelitian ini agar dapat menambah ilmu dan yang didapat dari penelitian. Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pengiriman barang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini dengan cara mengambil sampel acak sederhana, sampel random sampling, yang observasi ke lapangan. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis statistik deskripsi dengan uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA dengan menggunakan software Minitab. Hasil pengujian menunjukkan variasi jasa pengiriman barang berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan dan pengiriman barang. Oke. Untuk pendahuluan bab 1 yang itu latar belakang. Drilling Service merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa pengeboran eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas, dan panas bumi yang dilakukan di daerah onshore maupun offshore atau di lepas pantai. Dalam menjaga keberlangsungan aktivitas seperti dibutuhkan SCM atau Supply Chain Management yang berperan penting dalam membantu manajemen barang dan transportasi ke seluruh rig oil company. Untuk memastikan kesediaan barang yang diperlukan untuk rig, adapun gudang telah menjadi tempat penyimpanan barang spare part dan consumable material sekaligus tempat transit barang yang nantinya akan dikirim ke rig yang membutuhkan. Karena gudang merupakan tempat penyimpanan utama yang penting, maka kegiatan operasional dalam gudang harus berjalan secara efektif dan efisien. Dalam pekerjaan tersebut tidak dapat dipungkiri mobilitas pengiriman barang yang harus tepat, karena sebuah barang yang tidak tersedia di lokasi pekerjaan akan menghambat pekerjaan. Akan tetapi di setiap pengiriman pasti selalu ada keterlambatan yang mengakibatkan terkendalanya sebuah pekerjaan. Untuk pemilihan jasa pengiriman juga hal yang penting untuk dipertimbangkan, dikarenakan ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam pengiriman barang. Jasa pengiriman barang atau ekspedisi merupakan badan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang yang merupakan suatu bentuk layanan publik yang menawarkan kemudahan dan dalam pelaksanaannya. Pengiriman barang terjadi karena adanya kebutuhan untuk mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya pengiriman barang terjadi karena beberapa hal, yaitu karena adanya kebutuhan untuk mengisi kebutuhan di lokasi lain atau lokasi kerja. Perusahaan penyedia jasa pengiriman barang atau ekspedisi memegang peran penting dalam hal pendistribusian barang karena memudahkan manusia dalam pengiriman barang dengan cepat dan tepat. Perusahaan ekspedisi sebagai pelaksana pengiriman barang juga mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen, yaitu tanggung jawab atas suatu barang yang dititipkan oleh pengirim untuk dikirim sesuai dengan perjanjian pengirim. Barang dapat berupa barang elektronik, logistik, dokumen, dan lain-lainnya juga. Dalam penggunaan juga terdapat kendala, yaitu bahwa bisa saja barangnya rusak, hilang, atau salah ukuran dan sebagainya. Hal ini membuat menurunnya penilaian sebuah perusahaan karena tidak siap pada kapan yang dibutuhkan. Oke. Selanjutnya pada rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah yang saya kuatkan. Yang pertama itu, apakah jasa pengiriman berpengaruh terhadap pengiriman barang? Dan kedua, bagaimana solusi pemilihan jasa pengiriman terbaik agar tidak mengurangi keterlambatan dalam pengiriman barang.
Itu nanti akan dijawab oleh penjelasan saya di uh, bab selanjutnya. Oke, untuk tujuan itu uh, yang pertama itu mengetahui perbandingan jasa pengirim terhadap keterlambatan pada pengiriman barang. Dua, memberi solusi untuk mengurangi keterlambatan yang terjadi dalam pengiriman barang. Manfaat penelitian ini bagi perusahaan untuk membantu pihak manajemen dalam memilih perusahaan logistik jasa pengiriman barang serta memberi solusi bagi manajemen terhadap keterlambatan pengiriman barang. Yang kedua, untuk penelitian itu untuk sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjut mengenai jasa pengiriman berpengaruh terhadap keterlambatan pengirim barang. Selain itu juga dapat memberikan motivasi dan gambaran umum kepada peneliti dalam menentukan topik penelitian. Ya. Selanjutnya untuk ruang lingkup. Ya. Dalam melakukan penelitian di video project ini, peneliti membahas mengenai analisa pengaruh jasa pengiriman terhadap keterlambatan pengiriman barang di gudang 2 dwelling service ke lokasi kerja. Pengiriman membatasi pembahasan dalam lingkup mengenai jenis jasa pengiriman kargo yang dimulai dari cara pengiriman barang sampai dengan barang tiba di lokasi kerja atau pengembaraan. Oke, selanjutnya tinjau pustaka pengiriman barang. Pengiriman barang adalah kegiatan mendistribusikan produk barang dari pengirim kepada penerima. Pengirim barang dilakukan untuk mempermudah pekerjaan orang-orang di lokasi kerja. Agar saat barang tersebut dibutuhkan sudah ada persediaan lokasi kerja tersebut. Manfaat pengiriman barang berdasarkan definisi sebelumnya adalah kegiatan pengalihan pindah tangan kepemilikan suatu barang dari gudang ke lokasi kerja atau ke pekerjaan. Distributor adalah orang yang melaksanakan kegiatan pengiriman. Distributor bertugas menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Ya. Untuk konsep dasar yang digunakan dan konsep jarak. Optimasi digunakan untuk menerjemahkan kata optimization. Dewasa ini banyak pengembangan yang mengarah kepada banyak variasi teknik optimasi baru yang menyelesaikan beragam masalah yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Pengertian dari optimasi sendiri dijelaskan pada buku Budi Santoso 2017 bahwa 7 optimasi dalam sekumpulan formula matematis dan metode numerik untuk mendapatkan dan mengidentifikasi kaidah terbaik dari sekumpulan alternatif tanpa harus secara eksplisit menghitung dan mengkalkulasi semua aktivitas. Banyaknya metode dikembangkan berangkat dari konsep untuk mengukur jarak dua titik X dan Y. D dan mengukur X, Y dapat menggunakan beberapa konsep jarak dengan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut. Seperti yang ada di laporan saya, ntar saya taruh di deskripsi untuk membuka laporan tersebut. Yang 3, 2, 3. Participation Smart Optimization Algoritma didasari dengan adanya karakter populasi burung dan atau ikan. Algoritma PSO mencontohkan karakter sosial populasi hewan berbentuk karakter sosial dari kegiatan input yang memimpin sebuah populasi hewan ke atas 9 bagian menuju. Contohnya, seekor burung berada dalam kawasan burung. Setiap individu atau partikel bergerak dengan cara menggunakan kecerdasan sendiri. Dan juga dipengaruhi karakter kelompok kolektifnya dengan demikian jika satu partikel atau seekor burung dapat jalan yang dia tepat dan dengan pendek cara jalan menuju ke sumber makanan, sisa kelompok yang lain juga akan dapat sebagai mengikuti jalan yang meskipun lokasi mereka jauh di kelompok tersebut. Sehingga algoritma PSO ditingkatkan berdasarkan pada model yang di bawah ntar ada di laporan juga. Ya. Untuk metodologi penelitian, flowchart penelitian, yang pertama distract, terus identifikasi masalah, terus rumusan masalah dan tujuan, terus pengumpulan data, mempelajari jenis jasa pengirim barang, menemukan penyebab keterlambatan, merencanakan langkah perbaikan, mendapatkan solusi setiap permasalahan, cek dan selesai. Oke, untuk langkah pertama, flowchart. Langkah pertama adalah identifikasi masalah. Tahap identifikasi masalah merupakan tahap awal dalam proses penelitian. Untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian dibutuhkan pengambilan sampel dan cara pengambilan sampel agak sederhana. Sampel random, sampling, dan studi lapangan observasi. Penentuan masalah dan tujuan. 2. Penentuan masalah dan tujuan.
Tiga, pengumpulan data untuk penentuan masalah dan tujuan penelitian. Setelah mengetahui topik penyelesaian yang terjadi pada keterlambatan pengiriman di gudang, maka tahap ini akan dirumuskan menjadi mengenai masalah yang akan dicari penyelesaian dan dijelaskan pada tujuan penelitian. Agar penelitian mendapat output yang sesuai dengan permasalahan. Tiga, pengumpulan data. Tahap pengumpulan data dilakukan pada gudang dua drilling service dan jasa pengiriman. Informasi yang ingin didapatkan itu mengenai data primer dan sekunder. Kedua data tersebut akan dipakai untuk menggambar lingkup, kondisi, dan keadaan perusahaan. 4. Mempelajari jenis penyebab yang akan digunakan. 5. Menentukan penyebab dari masalah yang ditimbulkan. 6. Merancang langkah perbaikan. 7. Mendapatkan solusi untuk memperbaiki keterlambatan pengiriman barang. 8. Analisis selesai. Mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan. Jika hasil yang tidak dapat mengurangi keterlambatan maka proses selesai, tetapi jika tidak dapat mengurangi keterlambatan maka kembali ke pengecekan awal. Ya, kesimpulannya itu suatu hasil akhir yang didapatkan setelah dilakukan proses penelitian. Oke, kita lanjut ke bab 4, Experimental Design and Analysis. Oke. Pada penelitian eksperimental ini, penelitian menggunakan analisa varian. Desain penelitian menguji parametrik yang berfungsi untuk membedakan nilai rata-rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Oke, analisis varians ANOVA dapat juga dipahami sebagai perluas dari UGT sehingga penggunaan tidak terbatas pada pengujian perbedaan dua rata-rata populasi, namun dapat juga untuk menguji perbedaan tiga buah rata-rata populasi atau lebih sekaligus. Analisis variabel tidak hanya digunakan dalam satu jenis atau faktor pelaku, tetapi dapat lebih dari satu faktor yang manfaat. Masing-masing faktornya terdiri dari beberapa perlakuan. Pada penelitian ini menggunakan analisis variance satu arah atau one way analysis of variance. Dinamakan analisis variance satu arah karena analisisnya menggunakan variance dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor, sebagai dijelaskan pada tabel berikut. Untuk tabelnya nanti bisa dilihat di laporan. Ya, untuk tabel data keterlambatan barang pada bulan 1 JNE 30 kita menggunakan 3 itu ya, brand aja ya, JNE, si cepat, JNT. Oke, yang pertama 30, 32 untuk JNT, 30 untuk si cepat 32 dan JNT 28. Pada bulan kedua JNE 24, si cepat 26, JNT 30. Untuk bulan ketiga JNE 33, si cepat 23 dan JNT 20. Untuk bulan keempat JNE 25, si cepat 20 dan JNT 23. Pada bulan selanjutnya bisa dilihat di tabel. Oke. Selanjutnya oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian eksperimental, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu partisipasi. Penelitian ini melibatkan partisipasi yang dipilih adalah perusahaan logistik pengiriman barang. Homogenitas dari para partisipasi ini diperlukan agar pengaruh dari setiap variabel terikat dapat diperbandingkan karena berasal dari karakteristik dan sifat yang hampir sama. Oke, terus selanjutnya variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Itu menurut Seigiono 2012.239. Variabel dalam penelitian ini adalah keterlambatan pengiriman barang. Untuk variabel terikat ada variabel yang dipengaruhi atau yang jadi akibat karena adanya variabel bebas. Seigiono 2012.3.239. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa pengiriman, yaitu JNE, si cepat, dan JNT. Oke, untuk desain of eksperimental dari penelitian ini dapat dibuat sebuah analisa pengaruh jasa pengiriman terhadap keterlambatan pengiriman barang yang dapat memberikan informasi terhadap perusahaan. Pada tahap ini data-data yang telah terkumpul dan analisa sebelum tahap desain sistem ini dilakukan dari proses dalam gudang, pengiriman barang, dan waktu tiba ke lokasi kerja. Pada penelitian ini menggunakan uji ANOVA satu arah. Langkah-langkah uji ANOVA satu arah yaitu pertama, hipotesis masalah.
Buatlah hipotesis masalah yang ada. Hipotesis awal bahwa rata-rata dari beberapa populasi adalah sama, dan hipotesis relatif bahwa rata-rata dari beberapa populasi tidak sama. Yang kedua, hipotesis statistik. Buatlah hipotesis statistik dari hipotesis masalah yang telah dibuat. Yang ketiga, menentukan cara signifikasi. Dan yang keempat, FC table. Yang kelima, V hitung. Terus membandingkan nilai V table dan V hitung untuk one way apa. Ya, bisa dilihat di slide. Jadi dapat disimpan dari pembandingan F table dan F hitung dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis awal diterima atau ditolak. Dengan ini dibuatlah analisis kesimpulan dari masalah yang ada. Selanjutnya, condition the experiments. One way ANOVA banyak keterlambatan peso jasa pengiriman. Oke, untuk metode dan faktor bisa dilihat di sini. Selanjutnya, untuk analisa of variance dan more summary bisa dilihat juga. Oke, selanjutnya untuk mean bisa dilihat. Oke, untuk question variance compression bisa dilihat juga. Di sini ada itu ya, dua graphing information diffusion SD to the end 95% confident, dan Fisher individual test for the difference of n. Oke, slide selanjutnya itu ini apa? Bisa dilihat tabel. Untuk pembahasan pada hasil one way ANOVA menggunakan software Minitype didapat bahwa null hipotesis atau H0 rata-rata setiap kelompok sama, sedangkan alternatif hipotesis atau H1 tidak semua rata-rata kelompok sama dan menggunakan signifikan sebesar 0,05. Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa nilai F table dengan 0,28, sedangkan hasil F hitung 0,761. Ini berarti bahwa F table lebih kecil daripada F hitung, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya adanya perbedaan jasa pengiriman antara JNE, si cepat, dan JNT, yang berarti jasa pengiriman berpengaruh terhadap keterlambatan pengiriman barang. Dan dari ketiga perbandingan jasa pengiriman, uji Fisher terlihat jasa pengiriman terbaik terdapat pada JNT. Untuk statistik output discrete statistik bisa dilihat di slide sini. Berdasarkan hasil analisa di atas, dapat diketahui bahwa jumlah data yang valid dari variabel adalah 7, di mana dalam data tersebut tidak ada data yang hilang. Data tersebut memiliki populasi sebanyak 7. Dari data di atas juga dapat diketahui nilai terkecil dan terbesar rata-rata atau merupakan ukuran pemusatan yang sering digunakan. Keuntungan dari menghitung rata-rata adalah angka tersebut dapat digunakan sebagai gambar atau waktu data yang diamati. Atau rata-rata yang didapat pada data di atas, yaitu JNE sebesar 28,71, si cepat sebesar 28,29, dan JNT sebesar 26,86. Pada data di atas, standar error admin yang paling bagus adalah jasa pengiriman JNT karena memiliki standar error admin terkecil, yaitu 1,64. Untuk kesimpulan dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jasa pengiriman berpengaruh terhadap keterlambatan pengiriman barang, dan jasa pengiriman terbaik untuk mengurangi keterlambatan dalam menggunakan jasa pengiriman adalah JNT. Saran perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh jasa pengiriman yang menyebabkan keterlambatan pengiriman barang. Kedua, sebaiknya dilakukan penelitian dengan jumlah faktor yang lebih banyak atau variansi yang lebih beragam untuk mengetahui solusi yang terbaik dalam menggunakan
untuk mengurangi keterlambatan pengiriman barang. Oke, sekian dari presentasi saya. Sebelumnya saya minta maaf atas kesalahan kata. Terima kasih. Selamat pagi.